Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Silakan Bu. Pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah berbagi di sini ya. Bahwasanya hari ini Ibu pengen ini ya, bercerita tentang pembelajaran yang ingin Ibu terapkan ya. Selama ini Ibu ngajarnya seperti apa? Modelnya sih problem based learning Bu. Mulainya ya biasa pembukaan apa seksi dan lain-lainnya, lalu pada game, terus materi, pengayaan pemahaman siswa, lalu akhir dengan games lagi sebagai pengembangan anak-anak, lalu ditutup seperti itu. Ya, oke. Bu Maria Sofa ngajar pelajaran apa Bu? Bahasa Inggris Bahasa Inggris kelas berapa Bu? 7 dan 8. Bahasa Inggris 7-8 ya. Sudah berapa ini? Beberapa di semester ini maksud saya, di semester ini sudah berapa kali masuk ke kelas? 3 kali. 3 kali. Oke. Yang Ibu rasakan selain tadi Ibu mengajar menggunakan PBL ya, pembelajaran berbasis ini ya, ini berarti berbasis masalah ya, berbasis masalah. Yang Ibu terapkan seperti apa? Ke pola siswa ya Bu ya. Yang pertama kita mendiskusikan yang ada di sekitar lingkungan. Misalnya contoh untuk materi pertama itu mengenai greeting dan self introduction. Siswa saya minta untuk melakukan perkenalan. Walaupun awalnya kita bantu dulu metodenya, kita memberikan contoh, lalu saya minta mereka untuk melakukan itu secara bergantian satu persatu dulu. Bisa dikombinasikan dengan permainan dalam bentuk permainan, tapi diisinya dengan materi yang ingin kita sampaikan seperti itu. Permainan ya, permainan. Ya. Yang Ibu rasakan ketika mengajar dengan base learning ini diawali dengan greeting, diawali kemudian ada permainan, kemudian semua anak itu menyontohkan ya, mencontohkan ataupun mempraktekkan. Ibu merasa ya, Miss Sofa merasa nyaman apa enggak, ataupun merasa sudah tercapai atau belum tujuan yang ingin dicapai? Belum. Oke. Masih belum. Jadi Ibu punya masalah sebetulnya tentang apa ini? Tujuan pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal. Tujuan pembelajarannya belum tercapai, atau berarti pembelajaran kita masih belum efektif ya, betul. Belum efektif. Karena kita tahu bahwasanya yang utama di dalam pembelajaran ini Ibu menyusun RPP ini apa saja komponennya? Komponen dari bagian awalnya. Ada yang pertama yang pasti tujuan pembelajaran itu kompetensi awal ya Bu. Lalu dilanjutkan dengan yang pasti belajar penghasilan dan lain-lainnya. Lalu ada tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Lalu diakhiri dengan penutup. Oke, ya. Di yang pertama tujuan pembelajaran. Oke, saya contohkan ya Ibu ya. Di sini memperkenalkan diri ya, di kelas 7 kan Ibu. Oke, memperkenalkan diri tadi dengan contohnya greeting ya. Iya. Yes, ya. Nah, ketika Miss Sofa melaksanakan greeting dengan menggunakan base learning, kira-kira berarti Ibu ini memang Miss Sofa ini ya punya permasalahan atau ingin bercerita tentang sebenarnya apa sih model pembelajaran yang tepat untuk tercapaian tujuan ini. Nah, oke. Yang selama ini Miss Sofa sudah mencoba dengan berbasis masalah, base learning tadi, dengan greeting dan lain sebagainya ya. Tetapi menurut Miss Sofa masih belum, anak-anak belum tercapai, ya, belum efektif, belum mencapai tujuan, belum bisa anak-anak perkenalan, praktek secara langsung masih susah gitu ya. Oke, berarti kita mulai dari model pembelajaran ya, permasalahannya Miss Sofa masih ini, tujuan pembelajaran belum efektif sehingga dikarenakan
apa model pembelajaran yang diterapkan masih belum sesuai. Nah, sekarang saya tanya, yang ingin Miss Nova capai selain anak-anak tadi bisa mempraktekkan di depan di kelas dengan secara baik ya, kira-kira menurut Miss Nova itu yang ingin dicapai oleh anak selain itu apa? Harus rigid apa saja kira-kira? Yang pertama tuh memang bahasa ini sudah bahasa yang bukan awam bagi kita ya Bu ya, tapi di pendidikan itu menurut saya lumayan sangat penting. Nah, saya pengen peserta didik yang saya ajarkan ini, yang pertama tuh percaya diri dulu deh Bu. Percaya diri dulu, walaupun kemampuannya mungkin di situ minim gitu bagi kita, tapi setidaknya kepercayaan diri mereka untuk mengucapkan yang simple aja deh kayak good morning itu mereka sudah mau dan melaksanakan setiap hari tanpa ada kata-kata malu gitu deh. Paling dasar itu percaya diri. Betul. Jadi sebelum kita menentukan model pembelajaran, betul kata Sofa harus menentukan apa sih tujuan dari bahasa Inggris itu, mengajar bahasa Inggris hari itu. Kalau saya melihat di sini kompetensinya, tujuan atau secara didik tidak ada kesulitan mencermati. Tidak saya lihat tujuannya. Introduce themselves and others. Talk about hobbies. Describe people, physical and personality. Nah, betul kata Mas Sofa, bagus tadi. Selain percaya diri apalagi, nah itu yang harus digali. Sehingga nanti apa ya, saya menggunakan model apa, itu sebetulnya dari ini dulu, harus di rigid dulu. Tujuan yang ingin dicapai, percaya diri apalagi kira-kira. Yang pertama percaya diri. Yang kedua mindset ya Bea. Mindset mereka tentang bahasa Inggris ini bukan suatu hal yang menakutkan dan susah gitu. Jadi mereka everything about English is mereka love it gitu. English is fun gitu. English is fun gitu. Learning is fun. Betul. Learning English is fun. Mindset. Apalagi kira-kira. Nah, setelah mindset, kalau mereka sudah percaya diri, mindset sudah kebangun, menurut saya nanti mereka bisa untuk perlahan-lahan untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu udah punya tujuan yang bagus sih, tidak hanya pada materi. Kalau ini kan materi banget gitu ya. Ketika kita sudah membangun percaya diri, mindset, kemudian harapannya bisa mempraktekkan. Nah, ini nomor 2 ini, 2 poin penting ini menurut Miss Sofa, bagaimana untuk menanamkan percaya diri ke anak? Menurut Miss Sofa seperti apa? Dimulai dari hal-hal kecil sih Bu. Hal-hal kecil tuh kayak membiasakan mereka di kelas itu selalu komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nggak ngerti ya, tetap saya sampaikan ada artinya dalam bahasa Indonesia itu apa. Walaupun mereka masih malu-malu untuk menjawabnya untuk yang simple aja, kayak pertanyaan do you understand gitu, mereka tuh tinggal jawab yes or no aja. Itu masih kesulitan. Nah, itu selalu dibiasakan sama saya, coba dibangun seperti itu dulu untuk menjawab yes dan no. Pertama dari situ dulu sih yang sudah, tapi masih belum maksimal juga sih Bu. Selain membiasakan hal-hal yang kecil dari diri sendiri, mengucapkan hal-hal yang kecil, apalagi supaya anak percaya diri hubungannya dengan bahasa Inggris nih. Karena kan bahasa Inggris itu tadi Miss Sofa bilang bahasa Inggris ini memang bahasanya orang, tetapi kan sudah menjadi bahasa yang number one, internasional gitu ya. Jadi untuk membangun percaya diri bahwasanya bahasa Inggris itu easy ataupun supaya lebih percaya diri, selain membiasakan hal yang kecil dengan mengucapkan misalnya thank you gitu kan ya, terus apalagi stand up please, sit down please, apalagi silent please, mention apalagi. Saya tadi melihat di kelas Miss Sofa itu English game apalagi tadi saya lihat bawa apa anak-anak
Scrabble, oke, permainan, Scrabble, oke, games. permainan, Iya, mungkin supaya fun. iya dilakukan kayak ada games-games yang menggunakan bahasa Inggris tuh, walaupun simpel-simpel kalimatnya, tapi yang penting mereka kalau di luar tuh saya suka lihat sih bagaimana mereka main double this gitu-gitu, itu suka mereka praktekkan juga. Iya. Games. Itu sini kembangkan ini permainan game, nyanyi-nyanyian, Iya. ya kan, ya. Kan banyak nyanyian itu ya. Iya. Akan apa mempermudah anak lebih percaya diri dalam mengucapkan bahasa Inggris. Terus apalagi tadi yang utama tadi saya lihat, ayo siapa tadi yang Bangun Scrabble? motivasi ya Bu ya. Tadi Siri. suruh ngambil apa tadi? Kamus. Nah, itu Kayak bagus kamus. itu. Jadi nomor 1 ini benar Kamus ini. kamus. Kamus ini merupakan apa? Membahas jendela apa ya Bu ya? Iya betul. Nomor 1 kamus ini karena ini memang bahasanya bahasa bukan bahasa Luar, kita, iya. maka ketika kita if have difficulties, please open dictionary. We must apa ya? Di buku panduan. Kita harus membiasakan gitu ya ke anak-anak. If you have difficulties, you open dictionary. Jadi senang dengan Miss Sofa tadi. Cara baca kamu seperti ini nak. Itu bagus tuh. Dilanjutkan. Jadi, kamus ini membuat anak-anak percaya diri karena ngapa? Dia langsung buka ini. Kalau perlu memang apa diwajibkan ini anak itu. Karena betul supaya kita bisa bahasa Inggris ya gimana nggak punya kosakata kan ya. Ini salah satu untuk membuat anak percaya diri dalam bahasa Inggris adalah harus punya kamus dengan cara apa? Nanti dia akan punya banyak vokal, akan vocabulary banyak. Oke, nah ini tuh udah ketahuan kan ya. Terus, bagaimana cara membangun mindset? Oke, kalau nanti misalnya untuk percaya diri selain itu apa? Supaya anak percaya diri. Motivasi. Oke. Motivasi yang seperti apa? Motivasi manfaat. Kadang kan mungkin itu dari mindsetnya yang masih kurang, pengetahuannya masih bingung juga. Anak-anak bingung ini kenapa kita harus belajar bahasa yang lain sih Bu gitu. Mereka juga kurang paham manfaatnya nanti ke depannya untuk mereka itu seperti apa. Nah, kemarin kita membantu menjelaskan juga ke mereka kegunaannya nanti ke depannya jangka panjang seperti apa. Apalagi di era digitalisasi sekarang yang sudah era globalisasi yang sudah mulai meningkat ya. Bergabungnya juga sama kemajuan teknologi dan AI itu. Nah, untuk mengimbangi itu, saya sampaikan juga ke anak-anak bahasa Inggris sesuai jadi peranan itu seperti itu. Terus memang harus diterangkan kayak gitu. If you have some vocabularies, of course you will be speak English. Ya, bisa berbicara banyak ataupun master bahasa Inggris, banyak advantage-nya kan? Iya. Ya, tapi betul itu sampaikan biasanya bisa apa? Mencari pekerjaan gampang. Hampir seluruh ilmu pengetahuan berbahasa Inggris. Betul. Jadi motivasi ini benar supaya anak itu percaya diri. Kira-kira apa lagi ini supaya anak itu percaya diri dalam bahasa Inggris? Motivasi ini. Jadi pokoknya anak itu suruh berbicara apapun namanya usah takut salah. Nah itu jadi kita ya kira-kira itulah supaya percaya diri itu ketika anak salah kita anak salah ya kita bisa menegur dengan ya, tapi ya mengapresiasi mereka. gimana caranya kalau anak itu misalnya you mean itu yang bagus itu ya kan? Misalnya anak itu nyebutin God gitu, padahal good harusnya good gitu dia nyebut God. You mean good gitu. Nah jadi kita menimpahin dengan you yang mean benarnya. you mean. Nah itu biasakan Miss Sofa itu bilang you mean maksudmu gitu ya, maksudmu Stop. Oke. Jadi
Ini ada tambahin yumin. Yumin gitu ya. Maksudmu gitu ketika kita mengoreksi anak Diperjelas ya lagi. diperjelas. Jadi bukan menyalahkan, tapi yumin dan student atau nak jelasin aja ketika anak itu berbicara kurang tepat, kita jangan bilang salah. Iya. Sekali lagi jangan bilang salah. Yumin, oke. Jadi selalu memotivasi baik salah atau benar. Ya anak itu tetap dikasih apresiasi. Yumin, salah benar nanti urusannya. Oke. Saya kira cukup. Ada lagi kira-kira untuk membuat orang percaya diri? Cukup ya? Cukup sih. Cukup. Oke. Nah, untuk membangun mindset gimana caranya menurut Miss Sofa? Membangun mindset seseorang atau anak itu susah sih Bu. Susah ya. Apalagi dengan pola mereka yang masih childish banget ya Bu ya. Sangat perlu ya intens, terus diberi nasihat. Kadang kan kita suka harus membaur dengan mereka dengan cara bermain dan pola berpikirnya mereka sih Bu. Tapi untuk mengembalikan ayo deh kita kembali lagi ke jalur kita nih, ke pendidikan itu lumayan PR banget sih Bu. Sampai sekarang untuk mindset itu masih sedikit susah Bu. Kadang kan di jam pelajaran mungkin memang mereka oke. Nanti after pembelajaran besoknya lagi kembali lagi ke habitnya lagi gitu. Itu masih susah sih. Tapi saya lumayan ada notice 2 anak di kelas 8D itu Bu. Itu alhamdulillah kelas 7-nya saya tahu banget dia anaknya seperti apa dalam pembelajaran saya. Tapi alhamdulillah di kelas 8 ini walaupun sedikit-sedikit Bu, kayak 10 vocab, 15 vocab, itu mereka dia mau, Bu saya mau setoran, Bu saya mau setoran. Itu alhamdulillah saya termotivasi dari 2 orang itu. Setorannya modelnya seperti apa? Mereka menghafalkan yang kayak di lingkungan sekitar dulu, vocabulary mereka catat, lalu mereka setorkan ke saya, dihafalkan, saya koreksi seperti itu. Tapi masalahnya kadang hari ini sudah ingat, dikoreksi lagi di minggu kemarin, selanjutnya dites lagi agak lupa gitu. Paling kita remind lagi, terus. So really not only memorize, memorize, we must comprehension. Iya sih. Comprehension juga ya. Comprehensionnya, ya. Comprehensionnya bilang sebetulnya lebih pentingnya. Misalnya ya, dia menghafalkan tentang kata kerja eat dan makan gitu ya. Nah di situ langsung prakteknya I eat that so. Jadi kan lebih meaningful meaningful. Jadi ketika bermakna, jadi konteksnya itu nyambung, anak ingat. Jadi dipraktekkan sehari-hari. Dipraktekkan. Jadi kan memang zamannya sekarang kan bukan sekarang, dari dulu itu tidak hanya memorize tapi we must comprehension. And so the learning or pembelajaran kita itu lebih meaningful gitu ya. Meaningful itu yang paling penting. Ketika bermakna maka akan terus mengingat terus gitu. Oke. Nah, untuk membangun mindset memang gak gampang ya. Sebelum bangun mindset mesti kan kita tahu karakteristik anak-anak gimana. Nah, menurut Miss Sofa karakteristik anak kelas 7 kita itu seperti apa sekarang? Ini lumayan beragam ya Bu ya. Beragam banget. Ada dari satu kelas ya mungkin ada yang bisa enak untuk diajak diskusi, paling ada 1 atau 2. Sisanya itu aktif yang enggak ini tuh gimana ya? Aktif yang tidak terarah tuh gimana? Oke. Namanya aktif ya. Oke. Kita harus selalu berbaik sangka. Nah, aktif yang kurang terarah ini kira-kira menurut Miss Sofa gimana caranya mereka itu aktif yang belum terarah itu, karena kan memang masih masa transisi SD ke SMP. Nah gimana caranya menurut Miss Sofa?
Yang pertama sih kan ini dulu ya Bu. Yang saya coba terapkan sih mencoba cari tahu cara belajar anak ini seperti apa. Karena jumlah siswanya lumayan banyak, jadi saya coba terapkan hari ini kita coba pakai seperti ini, hari ini di pertemuan selanjutnya kita coba pakai metodenya yang seperti ini. Contoh satu kelas saja misalnya. Contohnya di kelas 7A deh Bu. Itu kelas 7A. Anaknya kan di situ lumayan beragam. Saya coba yang pakai pembelajarannya tuh yang pakai voice. Pembelajarannya pakai voice. Nah itu memang ada beberapa anak yang lumayan cepat, tapi sisanya yang harus menggunakan menulis itu nggak bisa kurang bisa menerima dengan baik gitu Bu. Akhirnya di minggu pertama selanjutnya saya coba yang menulis, akhirnya yang lumayan bisa, tapi yang metodenya voice dan harus aktif udah kegiatan-kegiatan lain ini nggak bisa menerima dengan baik gitu. Berarti kan dari situ kan ketahuan bahwasanya karakteristik anak itu ada yang ini senang voice, ini dengan menulis, ini dengan melihat, ya itu namanya itu udah ketahuan itu terdiferensiasi. Betul, terdiferensiasi. Berarti Mustafa harus membuat model pembelajaran yang bisa diapain aja, bisa dilihat, ya kan, bisa didengar, dan bisa dikerjakan atau ditulis. Nah, kira-kira apa ini yang bisa mengakomodir semua ini menurut Mustafa? Metodenya ya Bu? Metode pembelajaran supaya anak-anak semuanya mendapatkan pembelajaran yang sama, karena kan kalau yang voice ya karena Mustafa pakai voice mencoba membawa voice gitu ya, ada yang merespon, ada yang tidak gitu kan. Kalau inquiry nggak bisa ini apa? Metode inquiry di sini nggak bisa. Inquiry bisa inquiry. Mau mencoba inquiry? Belum. Apa kira-kira? Kalau inquiry kan anak banyak menentukan sendiri kan temanya apa, setelah itu mereka membuat ini permasalahannya apa, ya kan ya, harus melakukan kesana gitu ya. Kira-kira apa kalau untuk yang menurut Mustafa sekarang ini untuk ketercapaian satu aja pada materi greeting. Materi greeting ini kan sebetulnya sederhana sekali ya, karena itu hanya berkenalan gitu kan ya, nyebutin nama, nyebutin apa kira-kira supaya anak-anak itu aktif. Kemudian karena kan ini karakteristiknya anaknya aktif ini, aktif kan ya, kita tahu anak-anak itu karakteristiknya aktif. Supaya aktif terus terkondisikan, kira-kira menggunakan metode apa yang bisa siswa itu mulai dari awal yang ingin Mustafa lakukan dalam mengajar itu seperti apa? Selain di awal kata Mustafa tadi apa? Salam, kemudian di salam ini mesti kan Mustafa sudah using English kan? Seperti apa biasanya? Kayak good morning everyone, terus mereka bisa jawab sih Bu, good morning juga, how are you today, mereka sudah bisa jawab biasanya fine and you, itu sudah lumayan terbiasa Bu seperti itu. Lalu dilanjutkan have you have breakfast, atau ditanya lagi do you have homework atau yang lain-lain seperti itu. Mereka cuma bisa jawabnya alhamdulillah sih kalau yang sampai how are you itu mereka sudah bisa menguasai ya Bu, tapi untuk isi sendirinya masih belum sih memang. Tapi masih proses. Nggak apa-apa itu terus kan kebiasaan. Iya, dibiasakan. You must realize English is not our language. It is native ya kan, atau string. Bagian anak paling kelas cuma string kan ya.
masih asing gitu ya. Asing. Untung aja nggak pada ketawa-ketawa gitu ya. Kalau Enggak zaman sih. saya dulu misalnya how are you gitu, Ketawain. what are you doing gitu, udah ketawa karena asing di telinga. Tapi anak-anak kan sudah mulai itu. Oke, nah sudah seperti itu, terus ibu memotivasi kan ya, biasanya ya, bikin motivasi, bikin ice breaking gitu kan ya. Oke, nah mulai ke metode model pembelajaran yang ingin ibu apa ini, supaya kita sudah tahu karakteristiknya aktif, kira-kira supaya bisa semuanya benar-benar aktif ya. Dari aktif yang kurang apa ini, kurang terkondisikan menjadi aktif terkondisikan, apa kira-kira? Permainan mereka lebih antusias sih kayaknya. Tadi antusias. Permainan yang bisa melibatkan orang banyak ya. Pernah mencoba circle inside, circle outside? Belum, Bu. Itu yang isinya main games terus nanti Sini misalnya Ana, Ani, Amir, semuanya berada pada kamu. Ini circle inside berarti kan lingkaran dalam. Ini lingkaran luar ngadep ke sini. Ini ngadep ke sini. Anak A, Ani dengan Ana, nanti berkenalan. What is your name? My name is Ani, and you, Ana. For example like this. Nah, and there is guided greeting. Apa yang akan ditanyakan? Jadi sudah dikasih ini panduan apa yang akan ditanyakan. Biasanya apa saja? Kayak salam sapa yang good morning, lalu ditanya what is your name, siapa, Name, ya, lalu kelas, hobbies, ya, hobi, oke, kelas dulu, hobbies, ya, udah sampai situ, atau sampai apa namanya, how old are you, enggak? hari tadi sih sampai do you have siblings? Oke, sibling. Oke. Nah, for example, there are 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 item atau 5 question. Nah, after that, then mereka apa? Mereka praktek. Berkenalan, Ya. menanyakan itu ya, Bu. The first, ya, Miss Sofa practice with one of the student, untuk memperagakan dulu kan. Nanti ini boleh di lembaran dibagikan selembar kertas atau dipotong-potong kecil mungkin ya, atau dituliskan di depannya, terserah. Itu your method dengan contohnya. Setelah itu ngapa? Nah, ini saling bertanya. Nanti geser ke sini. Ini geser. Ini nggak geser, ini yang geser. Bertanya lagi, ini bertanya. Geser, dua kali. Masing-masing anak nanti akan berkenalan dua atau tiga, terserah waktunya seperti apa. Nah, dari situ nanti ada tabel lagi. Misalnya gini, nama dua orang, nama atau siapa, Ani, ya kan, ini all, ya kan, hobbies, terus apa lagi tadi, kelas, di sini, dibacain seperti ini. Sudah masuk tidak ada sudah lagi. Tidak ada alasan-alasan untuk selalu di sini, Pak. Semua pulang. Nah, like this. Jadi mereka juga bisa Kami nanti Ya, yang masih bisa makan. dengar, listening kan ini. Iya, sama record juga ya. But Mustafa must make sure to make sure all media ini bahan ini harus di Semua sudah masuk kelas masing-masing. dia nggak akan bisa praktek kalau nggak ngerti
artinya apa, nanya apa ya gitu. Ini untuk greeting paling gimana menurut Mustafa? Kemarin tuh mau coba ada satu games lagi ya, modelnya seperti ini, dan dia juga modelnya kayak gini. Masih ragu mau nyoba nerapin, melihat kondisi anak-anak yang seperti itu. Tapi nanti mau dicoba dulu untuk beberapa kelompok dulu mungkin ya, kita coba. Kalau di kelompok satu ini efektif, nanti kita coba bikin 2 kelompok itu dalam satu kelas. Betulnya ini boleh satu lingkaran besar. Oh iya sih. Bisa di luar nggak apa-apa, dibawa keluar, yang penting kondusif. Keluar kondusif, bagus. Tapi kalau nggak mau di luar ya benar per kelompok. Per kelompok. Kalau per kelompok memang risikonya itu anak ada yang ketika praktek di depan yang lain ribut. Betul. Ya, tadi misalnya bermain, makanya kalau bisa Scrabble itu ya 4, semua anak bermain. Nah, kita sebagai fasilitator lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini, nanti balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sini, ke sini, ke sini, sehingga apa memang kita fasilitator, kita sebagai seorang guru fasilitator. Nah, oke, untuk model pembelajarannya menurut Miss Sofa selain ini apa yang ingin sebetulnya yang ingin Miss Sofa capai supaya tadi ya tujuan pembelajaran anak bisa mempraktekkan terus punya percaya diri, itu yang sebetulnya core-nya adalah percaya diri dengan perubahan mindset. English is fun, learning English is fun. Itu apa kira-kira Metodenya ya Bu? Selain yang dari saya mau yang maunya Miss Sofa. Kalau pribadi sih pengennya kan di lingkungan sekolah ini banyak sebenarnya bisa kita ambil tema ya Bu ya, untuk dijadikan bahan aja. Ya pengennya sih melihat lingkungan anak pengennya saya tuh anak bisa belajar kritis juga gitu Bu. Jangan mengkritisi untuk hal-hal yang mereka tuh pandai banget tuh untuk mengkritisi hal-hal yang tidak pada tempatnya. Maksud saya pengen ini mereka bagus kritis nih, tapi pengen ke arah gitu pengennya tuh. Nah itu pengen diterapkan dalam metode pembelajaran saya. Tapi masih belum maksimal sih Bu, masih belum maksimal. Contohnya nggak apa-apa, Pak, yang pernah Miss Sofa laksanakan di saya coba kemarin di kelas 8 sih Bu, mengenal lingkungan yang ada di lingkungan kelas gitu. Alhamdulillah 50% dari siswa menjalankannya dengan baik. Nah 50% ini yang belum maksimal. Kebanyakan ngobrol dengan teman-temannya. Ada juga yang bengong, bahkan Bu, itu yang bingung saya. Ketika ditanya bisa, tapi waktu dipraktekkan masih belum sama sekali diterima gitu apa yang disampaikan sama saya. Menurut Miss Sofa, kira-kira mengapa anak-anak itu bengong diam? Mungkin yang pertama balik lagi ke saya ya Bu, cara belajarnya saya yang tidak sesuai dengan dia, dengan siswa. Mungkin yang pertama, atau ini perintahnya yang dimengerti ya itu tadi Bu. Mereka tidak paham apa yang saya maksud gitu. Kemungkinan sih itu Bu. Kira-kira lah Miss Sofa gimana untuk menyederhanakan perintah itu kira-kira? Menurut Miss Sofa gimana? Harusnya sih menyederhanakannya ya dalam yang coba diterapkan kemarin ya Bu ya. Ada yang misalnya 5 orang bengong, saya panggil satu-satu ke depan, saya coba jelaskan satu-satu. Itu wasting time sih Bu. Waktu wasting time banget. Kalau menjelaskan itu menurut Miss Sofa wasting time atau apa ini disitu banyak waktu terhilang. Menurut Miss Sofa apa? Tapi nggak saya latih sih Bu. Dia harus belajar sama teman yang paham. Iya, nggak apa-apa. Menurut Miss Sofa kira-kira efektif enggak itu? Enggak juga sih Bu, karena yang sudah paham ini punya tugas sendiri. Kira-kira apa? Ini kan ini tadi Miss Sofa udah tahu ini
bahwasanya mengapa saya menggunakan metode ini kok kurang metode tadi apa yang inquiry lah ya, itu tadi inquiry ya, inquiry kok kurang tercapai hanya 50% gitu kan ya. Nah, kira-kira di sini ada match-nya apa? Tadi juga Miss Sofa yang bilang perintahnya ya, perintahnya yang kurang dimengerti oleh anak. Supaya perintah itu mudah dimengerti, menggunakan apa? Bukan. Masih dalam konteks bahasa Inggris, tapi yang dimengerti sama anak. Maksudnya dimengerti oleh anak. Menggunakan cara permainan games. Permainan game mungkin ya agak ini ya. ABR juga sih Bu. Kira-kira menggunakan apa lagi? Sudah Belum pernah. supaya bisa dilihat oleh anak, bisa dimengerti oleh anak, kira-kira apa? Tampilkan. Nah, apa kira-kira? Dia menampilkan gambar. Nah, Iya. itu maksud saya. Coba, Bu. Iya. Oh iya Pak, iya. Iya, iya Pak. Mudah-mudahan sukses di sana ya. Mohon maaf ini. Ya. Jadi itu sebetulnya karena tadi kan balik lagi anak belajar itu ada yang kemungkinan besar yang lima ya harus ada yang didengar, ada yang dilihat, ada yang dilakukan. Sementara anak-anak kemungkinan besar 50% itu anak tipe belajarnya yang itu Cocok yang saya ya, ajarkan. cocok yang nggak cocok itu tadi saya nggak paham dengan perintah itu dijelasin juga dia nggak ngerti ya kan stop-time aja kan tadi kan jadi itu buat gambar karena dia visual tipenya jadi harus divisualisasikan. Bahkan kalau perlu apa untuk anak-anak yang kinestetik Dia sambil jalan lihat gambar. kalau perlu sambil mempraktekkan sambil ini sambil dia gerak nggak apa-apa yuk ini jadi ada 3 cara ibu menjelaskan apa ini memang kita capek di depan tapi maksimal ke anaknya sehingga kita tinggal mantau aja. Nah, kita mantau ibu harus nyiapin apa kira-kira asesmen. Betul, asesmennya harus dibuat jelas sehingga nanti tinggal centang-centang. Nah, udah ketemu nih. Jadi di situ harus ini langkah-langkahnya harus jelas sampai di kesana. Nah itu bisa nanti bisa menemukan ini hasilnya seperti entar ya. Jadi sudah ketemu ini berarti model pembelajaran yang ingin Miss Sofa lakukan dalam metode untuk yang kelas 7 tadi udah ketemu dengan circle inside, circle outside untuk greeting. Dan kelas 8 dengan inquiry. Dan mengalami kesulitannya pada saat prakteknya ngapa tidak tercapai semua siswa hanya 50%. Supaya tercapai maka dalam melakukan penjelasan ini pakai prosedurnya, pakai apa ini petunjuknya, ya guide-nya itu harus 3 macam ya gambar-gambar yang menarik karena bagi anak-anak yang visual nggak bakal ini maka bingung bu saya nggak paham gitu bingung kalau perlu sorot maka ini ya kan tapi kalau enggak ya tempel aja anak kan bisa melihat lebih lama kalau ditempel gitu kalau nggak paham melihat lagi ya kan. Nah itu memang kata kuncinya memang harus apa repetition diulang-ulang sampai anak itu ya paham because English is not our language we must apa ya in our mindset ya we must realize our student is students gitu ya not me not as a teacher gitu kan
Mungkin itu ya, sudah ketemu ya Miss Sofa ya. Siap, insya Allah. Sukses ya Miss Sofa. Pokoknya hari ini sudah berusaha dengan baik, mengajar. Sering ibu melihat ya di kelas Miss Sofa sudah banyak ini pembelajaran yang inovatif, kreatif. Nah, terus kita don't stop it, jangan puas sampai di situ. Kita harus terus berusaha sehingga berinovasi. Intinya sukses terus, pokoknya jangan berhenti dalam belajar ini. Don't stop studying. Kita harus terus belajar long education ya. Intinya Miss Sofa menggunakan model pembelajaran inquiry dengan memperbaiki ataupun menampilkan ya perintah atau petunjuk dalam pembelajaran itu dengan 3 cara tadi yang bisa dilihat dengan baik, yang bisa didengarkan dan bisa dipraktekkan dengan gambar-gambar yang menarik. Itu ya misalnya untuk yang kelas 7 tadi dengan circle side itu pun dengan langkah-langkah yang jelas tadi. Pokoknya intinya karena ini bahasa orang ya bahasa orang ya gitu yang harus kita, kadang saya sendiri sebagai guru bahasanya juga gitu, saya merasa gitu aja kok nggak bisa gitu kan ya, kadang gitu kan ya, Istighfar kita ya, gitu aja kok nggak bisa gitu ya, nggak bisa ya, kita harus sadar terus bahwasanya ini anak yang harus terus kita kasih motivasi, kita apresiasi, apapun kemajuan sedikit pun harus kita apresiasi ya. Selamat ya Miss Sofa ya, sudah menemukan solusinya Miss Sofa sendiri ya. Ada di Miss Sofa, terus berinovasi dan berkreasi. Selamat saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas segala sesuatunya, sudah mengajar dengan baik ya. Jangan berhenti untuk ini, jangan terkontaminasi dengan apapun dan yang kurang baik ya. Terus kita harus positif thinking, positif feeling To everyone. iya, to everyone, to everything. Terus maju ya. Demikian kita akhiri sampai di sini ya coaching kita. Terima kasih atas waktunya. Ya, bisa kembali kalau ada kegiatan lain. Terima kasih ya. Ya, welcome ya. Waalaikumsalam.